Assalamualaikum. Anda suka unjuk rasa, demo lah. Sesungguhnya itu di aturan undang-undang dinyatakan sebagai mengemukakan pendapat di muka umum. Jadi kalau Anda suka, saya juga suka pergi demo, unjuk rasa, mengemukakan pendapat di muka umum, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 98. 98 mengatur itu. Kemudian didukung oleh Peraturan Kepala Kepolisian nomor sebelumnya nomor 9 tahun 2008, kemudian ada penggantian nomor 7 tahun 2012. Kita bicara tentang Undang-Undang nomor 998. Saya ambil poin-poinnya yang kiranya untuk diketahui oleh teman-teman yang sering berunjuk rasa nih. Undang-Undang nomor 998 diatur dalam pasalnya. Di sini saya ambil pasal 9 ya, bahwa bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan A. unjuk rasa atau demonstrasi, B. pawai, C. rapat umum, dan atau D. mimbar bebas. Kemudian ayat 2, penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali A. di lingkungan istana presiden, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan objek-objek vital nasional. D. pada hari besar nasional. Ayat 3-nya, pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 98. Kemudian pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 98 ayat 1, penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri. 2. Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disampaikan oleh yang bersangkutan atau pemimpin atau penanggung jawab kelompok. 3. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 selambat-lambatnya 3 kali 24 jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat. Ayat 4, pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan. Ya, pasal 10. Pasal 12 saya ambil yang poin-poinnya yang kira-kira berkenaan dengan masyarakat secara detail. Pasal 12 ayat 1, penanggung jawab kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 9, dan pasal 11 wajib bertanggung jawab agar kegiatan tersebut terlaksana secara aman, tertib, dan damai. Ayat 2, setiap sampai 100 orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai dengan 5 orang penanggung jawab. Pasal 13, telah menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Polri wajib A. segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan. Ayat 1 poin B, berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum. Ayat C, berkoordinasi dengan pimpinan instansi atau lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat. Dan D, mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute. Pasal 12 ayat 2, dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum. Ayat 3 pasal 13, dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ya. Pasal 14, pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis dan langsung oleh penanggung jawab kepada Polri selambat-lambatnya 24 jam sebelum waktu pelaksanaan. Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 ayat 12 sampai dengan 14. Kemudian pasal 15
Lanjutannya, pasal 15 sanksi. Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat dibubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 9 ayat 2 dan ayat 3, pasal 10 dan pasal 11. Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 15, pasal 16. Pasal 18, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah tindak pidana kejahatan. Kemudian diatur selanjutnya di pasal-pasal yang ada di Peraturan Kepala Kepolisian nomor 7 tahun 2012. Sebelumnya Peraturan Kepala Kepolisian nomor 9 tahun 2008 ya. Tapi diperbaikin di dalam Peraturan Kepala Kepolisian nomor 7 tahun 2012. Jadi itu yang diatur ya. Sebagaimana di Undang-Undang 45 juga diatur pada pasal 28E. Saya ulang-ulang, ayat 3, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Kita masuk ke Peraturan Kepala Kepolisian nomor 7 tahun 2012 pengganti Peraturan Kepala Kepolisian nomor 9 tahun 2008. Ini bagian atas Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 7 tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan pengamanan dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan selanjutnya diatur di Perkap nomor 7 tahun 2012. Kita ambil poin-poinnya ya, pasal-pasalnya dari pasal 7. Pasal 7 memuat apa yang saya anggap untuk diketahui para peserta inisiator unjuk rasa atau Anda sebagai peserta ya. Setidaknya kalaupun itu dapat menonton video ini ya, membaca penting-pentingnya. Yang pendapat di muka umum dilarang dilakukan pada hari besar nasional yang huruf pasal 2 ayat 2 ya. B. Hari besar lainnya yang ditentukan oleh pemerintah, dan C. Di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Di pasal selanjutnya, penyampaian pendapat di muka umum dilarang dilakukan di tempat ibadah, rumah sakit, pelabuhan udara, laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat. B. Objek-objek vital nasional dalam radius kurang dari 500 meter dari pagar luar. C. Instalasi militer dalam radius kurang dari 150 meter dari pagar luar. D. Di lingkungan istana kepresidenan, presiden dan wakil presiden dalam radius kurang dari 100 meter dari pagar luar. Dan E. Tempat yang rutenya melalui atau melintas wilayah istana kepresidenan dan tempat-tempat ibadah pada saat ibadah sedang berlangsung ya. Itu ayat 2 ya. Ayat 2. Kemudian Peraturan Kepala Kepolisian pasal 7, ini baru pasal 7. Pasal 7, penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan pada tempat dan waktu sebagai berikut. A. Di tempat terbuka antara pukul 6 sampai dengan pukul 18 waktu setempat, dan B. Di tempat tertutup antara pukul 6 sampai dengan pukul 22 waktu setempat. Pasal 7 Perkap nomor 7 tahun 2012. Pasal 7 pasal 8. Pasal 8, penyampaian pendapat di muka umum dilarang dilakukan dengan cara A. Tidak memberitahukan terlebih dahulu ke kepolisian setempat. B. Melanggar peraturan lalu lintas. C. Menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia dan lambang negara Republik Indonesia. D. Menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. E. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyelenggaraan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. F. Menyiarkan pertunjukan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia. G. Lisan atau tulisan menghasut supaya
melakukan perbuatan pidana atau kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan. H. Menyiarkan pertunjukan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan. I. Desain dan tulisan menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana. Itu pasal 8 Perkap nomor 7 tahun 2012. Pasal 8. Selanjutnya pasal 18 pasal 19. Pada bab 4 penyelenggaraan pengamanan pasal 18, penyelenggaraan pengamanan dalam melaksanakan penyampaian pendapat di muka umum bertujuan untuk A. Memberikan perlindungan keamanan terhadap peserta penyampaian pendapat di muka umum. Ini ya kerjanya kepolisian. B. Menjaga kebebasan penyampaian pendapat dari intervensi pihak lain, penyusup tuh biasanya. Dan C. Menjaga keamanan dan ketertiban umum. Pasal 19 ayat 1, pengamanan dalam rangka perlindungan keamanan sebagaimana maksud dalam pasal 18 huruf dilakukan melalui kegiatan-kegiatan dan selanjutnya. Kemudian pasal 18 baik lagi pasal 24. Pasal 24 ayat 1, terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan tanpa pemberitahuan atau tidak sesuai dengan pemberitahuan dilakukan tindakan sebagai berikut. A. Memberi peringatan kepada penyelenggara untuk mematuhi sesuai STTP yang dikeluarkan. B. Menghentikan pelaku yang melakukan tindakan menyimpang. C. Menghentikan kegiatan seluruhnya. D. Membubarkan massa. Dan E. Melakukan tindakan rehabilitasi dan konsolidasi situasi. Ayat 2, terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas dilakukan tindakan sebagai berikut. A. Memberikan peringatan kepada pelanggar lalu lintas, pengemudi dan atau penumpang yang menghentikan kendaraan yang melanggar ya. B. Menindak dan memberlakukan pelanggaran tilang seketika untuk pelanggaran lalu lintas serius dan apabila tidak memungkinkan dapat dilakukan di kemudian hari dan seterusnya. Pasal 24 Peraturan Kepala Kepolisian nomor 7 tahun 2012. Pasal 23 kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran apabila A. Dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. B. Dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam surat pemberitahuan. C. Mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas. D. Mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. E. Berlaku anarkis yang disertai dengan tindak pidana atau kejahatan terhadap kegiatan umum, kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dan kejahatan terhadap penguasa umum. Dan F. Menimbulkan kerusuhan massa. Pasal 23, 24 dan pasal 31. Sekali lagi, ini pembinaan terhadap masyarakat dalam mendukung pelaksanaan tugas penyelenggaraan pelayanan pengamanan dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum dilakukan pembinaan terhadap A. Hubungan dengan masyarakat dan B. Kemampuan bertindak. Pasal 32 ayat 1, pembinaan hubungan dengan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf A dilakukan sebagai upaya pendekatan yang harmonis kepada masyarakat selain upaya pendekatan preventif dan represif ya. Ayat 2, pembinaan hubungan dengan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam bentuk kegiatan A. Sosialisasi ketentuan penyelenggaraan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum di kalangan masyarakat agar dapat memahami dan mentaati aturan yang berlaku. Peraturan Kepala Kepolisian nomor 7 tahun 2012 ayat 35 ya. Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ya tahun 2012 ya. Adapun sebelumnya peraturan Kepala Kepolisian ini sebagai pengganti peraturan sebelumnya itu malah ada suka dirasa untuk mengetahui poin-poin yang umum kita suka tidak ketahui. Demikian sekilas dari saya. Anda bisa detailnya download undang-undang dan peraturan Kepala Kepolisian tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.